Jadi minggu lalu aku ikut Borobudur Marathon. Ya, Bormar guys. Ya 10K Yes. aja. Just try to maintain your fitness however means necessary. So you can go to the gym, you can try cross training ya. cross training or something else kan. Or berenang and something Berenang like that. ya. Nanti aku Josh berenang ya. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Oke guys, podcast edisi berikutnya. Kali ini kita bakal melaksanakan podcast dua bahasa atau bilingual. Karena aku susah ngomong Inggris dan bintang tamunya susah ngomong Indonesia. So nggak pakai lama, kita kenalan dulu. How are you? I'm good. Ya, mungkin introduction yourself. Okay. Just. Introduction myself. Yes. Hi guys. I am Josh Balari on Instagram, but my real name is Josh Fothergill. I'm from the UK. Aku Yeah. dari Inggris, tapi udah lama di Bali. How many hours? Udah How many hours? How 4 many years? Yes, udah 4 tahun 4 tahun. in Bali ya. Oke, buat teman-teman yang lari road atau road running, it should be knows you harusnya, karena dia followersnya banyak banget dan Instagramnya cukup cepat ya kamu ya. Betul. Nah, iya. dan ya ini yang kemarin itu kalau teman-teman mungkin beberapa minggu lalu. Jadi ini podcastnya mungkin tayang minggu depan. Jadi kita ngomongin beberapa minggu lalu. Di thread dan Instagram dan sosial media viral. Nah ini nih orangnya nih. Mungkin bisa sedikit cerita sih Jos. Itu tuh kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kok bisa apa? Tell the Story in story ya. In threads ya. Yeah. The viral one. Yep. So last week jadi minggu lalu aku ikut Borobudur Marathon. Ya, Bormar guys. Ya 10K Yes. aja. The brand kontak saya maybe around 2 months ago. Ya. So the brand reached out to me around 2 months ago and they want to collaborate with me. Ya, jadi brandnya ngontak dia untuk kolaborasi di Borobudur Marathon Yeah. 10K. Yeah, at first the costume is like costume yang apa ya? Wait, let me let me find it ya. Because you can edit this ya. Berarti the first time bukan nanas. Bukan nanas the first time. Oh, but still fruit. Enggak. Oh. Wait, let me find it. You will know it. Okay, wait. Santai. Tuh, Okay, mana? Yang ini dulu. Oke, tapi ini kan beda brand. I think agent sama. Oh, same agency. Yeah, Nah, oke. mungkin. Jadi ini kalau kita as runfluencer lah ya. Yeah. Kita running itu yang kontak itu kadang sometimes brand, direct brand. Iya. You know Tapi the normally dari agency. agency. ya. Nah, jadi ada middleman atau middle agency lah ya. Nah, itu yang Yeah. menjembatani jadi bridge antara kita and brand. Betul. Nah, and then lanjut. And then after oke, kita konfirmasi kostum nanas. Aha. Aku sampai di Borobudur. Aku sampai di Solo Oke. jam 7. Oke guys, sayang sekali aku nggak bisa lanjut percakapan berikutnya sama Jos, dan aku juga udah minta maaf sama Jos karena ada kesalahan teknis guys. Intinya adalah kita itu kan rekaman tuh hampir 1 jam, dan itu ada di partisi dari beberapa footage, kayaknya ada 3 atau 4 footage gitu yang biasanya tuh juga seperti itu. Terus niatnya tuh nanti bisa disambungin jadi satu gitu loh, diedit disambungin jadi satu, karena ini kan bukan live ya, ini kan potongan-potongan video lah intinya. Nah, sayangnya ada satu video tuh yang error, yang korup, yang akhirnya nggak bisa dipakai. Aku udah coba repair atau recover pakai aplikasi berbayar, bener-bener berbayar yang lumayan sekian puluh dolar gitu, tapi ternyata hasilnya sama aja. Jadi so aku minta maaf, ada bagian yang kepotong. Cuman ini aku bakal jelasin dan
aku bakal ceritain part-part yang kepotong sesuai ingetanku ya. Nah intinya untuk acara kasus tragedi nanas, si Jos itu datang ke Solo lalu ke Jogja, dia cukup mepet. Dia dapat BIP-nya itu pagi hari sekitar jam 4 sebelum race, dan BIP-nya tanpa nama, so dia pikir memang udah diaturin sama sponsor. Nah at the end dia itu lari, terus ya seperti yang kalian lihat, selesai acara, terus ya mungkin dia sibuk karena dia juga berkeluarga ya, dia sibuk ini itu, terus pulang ke Bali lagi. Nah H+1 tuh baru heboh tuh, pelari nanas lah, VIP orang lain lah, bla 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 bla. Nah di sini tuh aku nggak tahu missnya di mana. Yang jelas di antara Jos tuh ada dua hal lain selain Jos dan IO ya, selain IO-nya tersendiri. Itu di atasnya Jos tuh ada ada agensi atau perantara yang menghubungkan antara Jos dengan brand. Nah ini aku nggak tahu nih missnya tuh antara di brandnya ini atau di agensinya, karena aku sendiri memang beberapa kali itu dapat endorse atau dapat job lah ya, itu memang dari agensi atau dari middleman lah, atau ya intinya agensi. Nah cuman mungkin yang Jos sayangkan itu dari brand dan dari agensi itu nggak ada klarifikasi atau penjelasan gitu loh, yang akhirnya dia harus klarifikasi sendiri. Dan ya itulah yang terjadi. Aku juga nggak ikut eventnya, cuman aku baca threadnya, karena kalau kita berasumsi itu kan pasti wah ini Jos pakai BIP orang lain bla 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 bla. Nah cuman logikanya sih kalau aku untuk sekelas dia sayang gitu loh kalau sampai pakai BIP orang lain, apalagi cuman buat fun run ya, atau kan dia kan nggak ngejar PR nih, dia cuman pakai kostum have fun, seru-seruan. Jadi ya ini aku sih nggak ngerti salahnya di mana. Cuman di sini Jos juga tanya ke aku, kenapa kok aku tuh misal pun aku pakai BIP orang lain, kenapa kok orang Indonesia itu seperti ini, kenapa aku dihujat, kenapa aku dibully bla 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 bla. Sementara kalau di negaranya dia mungkin dia bakal santai aja, atau maksudnya ya nggak ada yang ngurusin gitu loh. Nah at the end aku mesti ngomong bahwa maybe ini adalah part of our culture. Jadi ini adalah budaya kita, dimana budaya Indonesia, budaya ketimuran itu adalah care each other, saling perhatian. Misalnya kita ada tetangga yang kesusahan, nah kita tuh tanpa mereka minta tuh, kalau dari zaman dulu ya kita bakal bantu. Itu kalau di kota, atau maksudnya selain di perumahan yang memang gedung-gedung gitu ya. Nah cuman efek negatifnya adalah care-nya itu lama-lama tuh jadi kepo, lama-lama jadi kayak overthinking, overreact, overaction gitu loh. Nah sebenarnya teman-teman yang mungkin komen negatif atau memperingatkan itu juga niatnya tidak semerta-merta pengen membuli Jos, tapi pengen nginfo, pengen ngasih apa ya, kayak bahwa pakai BIP orang lain itu nggak benar. Jadi apalagi lu sebagai influencer, lu harus pakai BIP sendiri. Nah seperti itu, karena ya itu aku balik lagi, itu aku cuman berlogika bahwa budaya ketimuran seperti itu, yang memang kita care each other, yang memang kita saling perhatian sama orang lain. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kadang hal-hal tersebut jadi bumerang, jadi kepo lah, apalah. Nah sebaliknya budaya barat itu juga cuek gitu loh, kayak mereka tuh ya lu gua kalau nggak nyenggol ya kayaknya jarang banget urusan sama urusan orang lain. Tapi di sini Jos juga ngakui bahwa ya kalau aku di luar lari gitu ya lari aja, tapi kalau di Indonesia itu dia tuh banyak yang nyapa gitu, kayak hai, hello, senyum, nah kayak gitu. Jadi nah ini aku balikin ke Jos bahwa ini mungkin part of our culture. Ya ini yang aku inget ya, karena aduh sayang banget ini tuh podcastnya tuh udah seminggu yang lalu, cuman harus ada hal yang kepotong. Nah di samping kita bahas tentang tragedi pelari nanas, aku sama Jos juga bincang-bincang seputar kapan dia di Indonesia, terus gimana kok dia bisa di Indonesia. Nah ternyata si Jos itu udah backpackeran dari
umur 18 kalau nggak salah ya. Dia tuh mengunjungi beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Jadi itu historinya. Terus at the end ketika pandemi kemarin dia ya intinya di Indonesia, terus dia ketemu calon istrinya pada saat itu yang sekarang udah nikah. Nah akhirnya dia memutuskan dan mantap untuk stay di Indonesia dan dia happy sama itu. Cuman di sini yang kita garis bawahi adalah walaupun mukanya Josh terlihat seperti itu, kayak udah tua, kayak udah 30-40an, tapi ternyata dia masih muda coy, masih umur 25, bayangin 25, bahkan aku tuh hampir 10 tahun lebih tua dari dia. Ini adalah privilege jadi keturunan Asia, atau kita orang Asia tuh memang dianugerahi wajah yang lebih awet muda daripada orang-orang bule atau barat. Obrolan berikutnya aku sama Josh ngobrolin tentang event-event yang pernah dia ikutin. Ya dia udah maraton beberapa kali dan tahun ini goalsnya tuh udah achieve. Maratonnya dia di 2 jam berapa gitu ya, aku rada lupa. Nah terus aku juga tanya kapan nih mulai ultra trail, dan at the end akhirnya dia mau mencoba Semarang Mountain Race kategori 82. Serius langsung 82. Tapi sebelumnya si Josh ini udah pernah lari 24 jam ya. Jadi kalau secara kualifikasi dia aman. Dia juga udah maraton berkali-kali. Mungkin yang perlu di prepare sama dia tuh kayak latihan untuk downhill yang teknikal, terus ya aklimatisasi di gunung. Cuman dia udah pernah ikut BTR juga, jadi dia udah pernah ikut BTR dan Meru Mata. Jadi kalau hal ini tuh seharusnya sih aman. Dan aku juga nggak sabar menanti kiprah Josh berlari di dunia trail, yang katanya tuh mau ganti nama atau bikin akun baru Josh Bertrail. Dan memang aku yang nggak expect sih, orangnya lucu, kocak, humble, dan ya itu bener-bener the real of bule, gila cuy. Ya itu sedikit banyak yang bisa aku ingat. Dan selanjutnya obrolan kita yang file yang terselamatkan itu seputar tentang target Josh ke depannya. Dan dia juga kasih beberapa tips buat kita, buat teman-teman yang bakal ada di video ini. So sekali lagi aku minta maaf, ada human error atau bukan human error, ada technical error, video nggak bisa di play, nggak bisa di repair walaupun aku udah pakai jasa atau pakai aplikasi yang berbayar. Tapi ya semua yang terjadi udah terjadi. Dan oke, inilah lanjutan dari podcast with Josh berlari. Oh jadi udah pernah ada yang lari muter Bali ya? Iya. 8 hari, 7 hari, 9 hari normalnya ya? Normal ya. Oh so your target? Kalau 4 hari 4 hari berarti kalau 500 125 ya, each day ya? Or more likely like 5 days ya. Ya, Like ya. 100 kilo 100 setiap. kali. Berarti tidurnya, restnya 4 night ya? Iya. 100 rest, 100 rest ya, 4 nights. Iya. Wow, you will do by yourself, alone, sendiri, atau ada tim, ada grup? Maybe a team, but Hah? well, the focus is Keren. Iya. Oke, ditunggu mau kapan. Kalau waktunya senggang, aku harap aku bisa nyusul ke sana, ngikutin pakai sepeda atau mungkin nemenin lari 50k mungkin or 60k is okay lah. Kalau 100, aduh aspal coy, it's hard you know, run ultra in aspal. Kalau trail tuh kan ada soil, tanah ya, itu empuk gitu loh. Jadi nggak terlalu sakit di keni, di lutut, di sendi-sendi gitu. lebih enak ya. Iya, kalau full asphalt in 24 I run 150. Okay. Charity event, Run to Care. Wow. Ya, Semarang to Jogja. Oh, But after that aku rest 1 minggu gitu. karena ankleku bengkak. Sakit bengkak 1 minggu. Karena cut off time kan panjang kan. 75k first 75 waktuku bagus. Terus abis itu kan rolling. Jadi rollingnya tuh turunan tuh yang beton. Kamu tahu beton kan? Beton or paving like this. It's very hard. More hard and sakit banget di kaki kan. What shoes did you wear? Sepatu apa? Aku pakai apa ya waktu itu ya? Sepatu cushion, sepatu tinggi. Cuman like Super Blaster. Iya like that. Cuman ya memang sakit. Mungkin karena biasanya di aspal kurang latihan. Gila. Iya. Jadi untuk 150
kilo berapa jam? Kemarin aku 31 30 ya? 32 jam. 31. Ya tapi ya elapsed time dan Karen. begitu 75k pertama Iya. mungkin kayak tiap water session, tiap every 10k Iya. berhenti 10 menit itu karena sakit kan kakinya kan. Iya. Mau stop nanggung karena udahlah yang pokoknya aku selesaiin sampai akhir gitu. Oke. So just And nggak then- kerasa. And then one more. Oh, iya, iya. Apa tuh, apa tuh? I want to do a 100 kilo flat. Cepat. Oh. Like Berarti targetnya pace berapa tuh? Pace 4, pace 5. Ya, mungkin pace 4. Di bawah pace 5 ya. Di mana udah ada kepikiran tempat? Tidak ada. It's just a idea. for now, Oke. Berarti ultra trail, lalu lari keliling Bali, lalu dia mau coba 100k. Kamu mungkin bisa coba daftarin kalau di Indonesia tuh ada apa sih yang kayak Guinness Record itu loh. Guinness record. Ya, tapi Indonesia. Jadi pelari tercepat 100 kilo di Indonesia. Oh, Mungkin, maybe ya. Iya, let's see. Ya, nanti kita research dulu. Oke. Ya, kita research. Iya, boleh, Oke. boleh. Tapi yang lari Yeah. kamu aja ya, aku cuma researchin aja. This is a good idea, yeah, because Yeah. I don't think tidak ada orang Betul, fokus, ya. betul, ya. It's either road running and fast Ya, atau trail running. ya. It's just two, but there is no road ultra, yeah. Ya. Tidak ada. Jarang. Iya. Kalau di luar ada sih. Ada. Di luar ada. Aku lihat You know Adidas do the 100k ya atau 50k kalau nggak salah. 100k Iya. di bawah 6 jam ya. Iya. I saw. It's so crazy. though, Yeah. like, something like this would be so Yeah, cool. I know. in Indonesia. Wah, keren sih itu sih. Maaf. Kalau bisa cari temen, Jos. Maksudnya with some friends, Yeah. some runners, ya itu kan bakal makin seru kali ya. Berapa jam tuh? 5 jam 59 20 just 100k ya. Pace 3 ya. pace 3 ya. 3. Gila cuy, 100 kilo. Itu siapa? Atas nama siapa tuh? Sibu Siso. Sibu Siso Kubeka, South Africa Runners cuy. Pace apa? Agustus tahun ini itu ya. Ya tahun ini ya. Rekod baru. Keren. Where is the pace? Where is the pace? 3 itu. 3 apa? 3 jam. Pace 3. Pace calculator. Ya kan kalau 50k, kalau 100k 100 jam pace 6. So if I go in here 5 jam, Ya. 5 jam 59 Ya, 20 detik untuk Distance-nya 100. 100. Pace 3 kan 336. 336. Jadi kamu harus melakukan at least pace 4. Jadi orang Indonesia pertama yang 100k dengan pace 4, wah itu keren sih. Kalau pace, let's see. Kalau pace 4:50 ya. Yes. Waktu Berapa dapatnya tuh? 8 jam 3 menit. Wah, jam. So maybe if I can do like di bawah 8 jam ya. It will be nice ya. It will be good. Di bawah 8 jam di Indonesia. Nah ini bener-bener bule gila coy. Dia cari tantangannya yang anti mainstream, yang gila-gila. Keren banget. Tapi kamu belum pernah naik Agung ya, Jos? Belum. Oke. Next aku ke Bali nanti Let's go. aku culik kamu ya. Oke. Aku ajak naik ke Agung Tapi ya. lari ya. Iya lari ke dong. atas, Lari ya. Ya naiknya kayaknya aku kalah, turunnya kayaknya berani lah. Iya. Let's do it. Jos gila nih, udah nggak kerasa udah berapa menit nih? Almost 50 minutes kita ngobrol. Tadi kan kita cut ya. Iya. Mungkin terakhir. Yuk. Last question ya. Yeah. What message do you want to share with Indonesian runners who are feeling down and need motivation? This is normal. Nah, Like okay. in running, like it's always it's a roller coaster. Yeah. Ya. How do you say that? Life is like a roller coaster. Betul, yes. And it's the same for your training. So sometimes you feel right now, I feel like my motivation is Down. down Mhm. because I already hit my target for this year. Oke. Target untuk tahun ini di bawah 2 jam 30. Oke, Tapi dan itu sudah sudah Achieve ya? sudah achieve
bulan April, jadi Oh. the rest of this year my motivation is so low for training. Oke. But it's okay, it's normal. And then I would just say, just really try to enjoy it. Don't force it too much. Like, if you really don't want to run, don't run. And like just go off how you feel. Yeah, you have to enjoy it, right? Otherwise, otherwise it becomes quite toxic. It becomes quite like what's the word? Yeah, if you just force it, like, your motivation is gonna drop. You're not gonna enjoy it anymore. So yeah, I just kind of, I run when I want to run. I go to all these events. It's so fun. I love it. Yeah, the events make it more enjoyable because kalau ada event setiap minggu, it's easier to. Karena tidak setiap event kita harus push yourself kan, nggak harus maksimal effort. So aku coba translatein ya Jos. Yang Jos mau bilang adalah ketika kamu lack of motivation, ketika kamu lagi ngedrop, lagi malas, ya udah biarin aja, nggak usah lari, bener ya. Jadi ya biarkan, nanti kalau udah motivasinya udah balik, kamu bisa mulai lagi start dari awal. Dan kalau bosan, kalian bisa ikut event-event, nggak harus nge-push, bisa fun run with your friends ya kan. Tapi semisal nih Jos, in some period lack of motivation, terus apa yang harus kamu lakuin? Mungkin buy some new gear or join a event biar build your motivation. I think join an event, try to get some friends. So you can run with friends and community. Friends, community is so good. It's quite hard when you want to achieve, like for me, right? In Bali, I want to achieve di bawah 2 jam 20 tahun depan. Tapi tidak ada orang mau target yang ini. Tidak ada sparring partner ya. Yeah, so it's so hard, like, to find a community that will be able to be at the push same each level. other, yeah. But for a lot of people, there is communities out there, so you can join those, and it just makes it more enjoyable, and you can meet some new people. Right? Yeah. And you can go to the events together as well. And then if your motivation is low, also maybe, just try to maintain your fitness. However means necessary, so you can go to the gym, you can try cross training, cross training or something else, or berenang and something like that. Berenang, Nanti aku Josh berenang ya. Jos berlari, Jos berenang, Jos bersepeda, apalagi Jos terjun payung. Sudah Josh berjalan di Jos sini. Muay Thai. Josh apa? Jos Muay Thai. Muay Thai. Jos MMA. Nanti istrinya marah nanti. Angry. Oke guys, jadi wah seru banget ngobrol sama Jos. Jos, thank you banget. Makasih banyak ya. Aku nggak tahu nih dari Januari sampai Maret kita bisa ketemu atau enggak, tapi at least April we will meet in Semarang. Insyaallah. So teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan dan saran, teman-teman bisa follow Jos Berlari. Kalau any question, you can direct message to Jos. Insya Allah kalau dibaca bakal dibales atau kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku biar bantu jawab, atau nanti aku colek, Jos nih ada followersmu yang tanya ini, tolong dibantu jawab. Oke. In Indonesia, in English just fine, pokoknya tulis aja. Jos, kata-kata terakhir buat teman-teman semua, nanti tolong bilang tetap sehat, tetap semangat. Okay, what's your event called again? Semarang Mountain Race. Semarang Mountain Race. So I hope to see you there, inshallah. Okay, mantap. Amin. Yeah, and enjoy running, stay healthy, stay fit, and I will see you in the next event. Oke. Oke, makasih ya. Nanti Jos, kita pokoknya terakhir ngomong tetap sehat, tetap semangat ya. Bareng ya, oke. So teman-teman, thank you buat yang udah nonton semua. Sampai jumpa di video berikutnya. 1, 2, 3. Apa itu? Tetap sehat, tetap semangat. Okay. We said together. 1, 2, 3. Tetap Tetap sehat, tetap semangat. Bye bye. Bye bye. See you.